Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihata ala niyati anna Allah ya'fu anna wa awalidina wa amma syayikhina wa an ahlil huquqi alaina wa an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa anna Allah yarzuquna taqwa wal istiqamah wal uluman nafi'ah was sihhatat tammah wal afiyata syamilah wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadda bihil hawaiju wa tunalu bihir ragaibu wa husnul khawatim wa yastasqil ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadda bihil hawaiju wa tunalu bihir ghaibu wa husnul khawatim wa yastasqil ghamamu biwajhihil karim wa ala
alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadda bihil hawaiju wa tunalu bihil ibu wa husnul khawatim wa yastasqil gomamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Ya dzal jalali wal ikram, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Allahumma ja'al salawatika wa barakatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika imamil khair wa qaidil khair wa rasulir rahmah. Allahumma ba'asul maqamal mahmud alladhi yakbitu fihi al-awwaluna wal akhirun. Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala daynan illa qadaitah wala maridan illa azaltah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha wa yassartaha birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mushtaka wa bikal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma akhtim lana bi khatimatis sa'adah. Allahumma akhtim lana bi khatimatis sa'adah waj'alna minal ladzina lahumul husna wa ziyadah bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam di syafa'ah wa alihi wa sahbihi dawi siyadah wa sayyidina bil abbas khidir bayan bin malkan alaihi salam dil istiqamah wa sayyidina al-ghusil azam syekhi Abdul Qadir al-Jailani radhiyallahu anhu dzil karamah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du faqad qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain wa amaddana bi asrarihi amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita kemarin pada lafadz wa ala alihi ya. Halaman berapa di situ wa ala alihi? Wa ala alihi ay aqaribihil mu'minin. Wa ala alihi dan sholawat salam moga tercurahkan atas keluarga Nabi. Ay aqaribihi yakni kerabat-kerabat Nabi al-mu'minin yang beriman. Min Bani Hashim dari keturunan Hashim wal Muttalibi dan Muttalib. Wakila ada dikatakan hum adapun yang dimaksud ali kullu mu'minin yaitu setiap orang yang beriman. Ayapi maqamid doa artinya di dalam makom doa wa nahwihi dan seumpamanya makom doa. Wakhtiro dan dipilih kaul tersebut li khobarin do'ifin karena hadis yang do'if pihi di dalam kaul tersebut. Wajazama dan telah memastikan bihi dengan kaul tersebut an-Nawawiyu siapa Imam Nawawi di Syarhi Muslim di dalam kitab Syarah Muslim. Wasahbihi dan sahabat-sahabat Nabi wahwa adapun sahbih lapad sahbihi ismu jam'in adalah isim jama' li sahib terhadap mufrad lapad sahib bi makna sahabi dengan makna sahabi. Wa huwa adapun sahabat atau sahabi man yaitu orang ijtama'a yang kumpul mukminan tingkahnya beriman binabiyina dengan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walau a'ma walaupun buta wa ghairu mumayyizin dan belum tamyiz. Al-faizina yang berbahagia semuanya. Maksudnya ini jadi sifat daripada alihi dan wasahbi. Keluarga Nabi dan para sahabat yang berbahagia semua. Biridallahi ta'ala dengan ridho Allah ta'ala. Sifatun adalah menjadi sifat liman terhadap orang-orang zukiro yang tadi disebutkan adalah lapad alihi dan lapad wasahbihi. Udah segitu dulu dah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka kajian kitab Fathul Mu'in
yang pada kesempatan pagi ini kita akan membahas arti daripada keluarga Nabi di dalam membaca sholawat dan arti daripada sahabat. Kata Kiai Musonib di dalam menerangkan sholawat wa ala alihi, masih muqaddimah, artinya adalah aqoribihil mu'minin. Mana asalnya itu kerabat Nabi yang beriman dari Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Wakila ada pula yang mengartikan wa ala alihi ini adalah kullu mu'minin, setiap orang yang beriman. Aepi makomi doa, artinya pada makom doa, wanahwihi dan semacam doa seperti baca sholawat. Jadi lapad alihi ini maknanya ada dua. Yang pertama adalah yang dimaksud aqaribihil mu'minin, kerabat Nabi min Bani Hasyim wal Muthalib. Makna kedua adalah kullu mu'minin di dalam makom doa. Ketika makomnya makom doa seperti sholawat itu makom doa. Ketika mengucapkan wa ala alihi, maka lapad alihi ini adalah maknanya kullu mu'min, orang yang beriman kepada Nabi. Waktiro, dan benar saja ini yang dipilih, walaupun li khobarin do'aipin, ada hadisnya lemah, tapi tetap wajazama bihin Nawawiyu bisarhi Muslim, memastikan memperkuat dalam kaul tersebut Imam Nawawi di dalam kitab syarah Muslimnya bahwa lapad wa ala alihi yang lebih mendekati adalah bermakna kullu mu'minin. Ada, karena apa? Makomnya makom doa. Kalau dalam ilmu bade disebutnya bade tauriyah. Satu makna, satu lapad yang mempunyai dua makna, makna jauh dan makna dekat, tapi yang dimaksud adalah makna jauh. Makna dekatnya aqaribihi, kerabat Nabi, al-mu'minin yang beriman. Makna jauhnya kullu mu'minin, setiap orang yang beriman, walau kana asian, walaupun dia itu maksiat, tetap aja kalau beriman itu termasuk wa ala alihi. Nah itu dinamakan kalau ilmu bade namanya bade tauriyah. Mempunyai dua makna, makna jauh dan makna dekat, tapi yang dimaksud adalah makna jauh. Adalah kullu mu'minin, setiap orang yang beriman, walau kana asian, walaupun dia bermaksiat, maka tetap itu termasuk kepada wa ala alihi. Karena makomnya makom doa. Itu yang dibutuhkan lapad alihi di situ, gitu ya. Itu yang pertama. Beda dengan ahli bait. Ahli bait itu cuman ada 5, gitu ya. Li khamsatun utbiha syarrul wabail khatimah al mustafa wal murtado wabenahuma wal Fatimah. Yang pertama al Mustafa, kangjeng Nabi kita, kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal murtado, yang kedua Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang ketiga wabenahuma, cucunya Nabi 2, siapa? Sayyidina Hasan dan Husain. Kemudian yang kelima adalah wal Fatimah, Sayyidatina Fatimah. Ketika mengadakan mubahalah kan, yang datang yang termasuk ahli bait itu yaitu Sayyidina Ali, Sayyidatina Fatimah, kemudian Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Itu ahli bait itu.
Cuman yang termasuk makom zakat nanti ada makom doa, ada makom zakat. Kalau di dalam fikih keluarga Nabi yang tidak boleh mendapatkan atau tidak boleh menerima zakat itu mananya aqaribihi min banil Hashim wa Bani Muthalib. Adalah orang yang keturunan Bani Hashim, Bani Thalib adalah zuriyah Nabi, itu tidak boleh menerima zakat. Itu kalau maknanya makom zakat. Makanya keluarga Nabi itu ada makom zakat, ada makom doa. Kalau makom zakat adalah keturunan Nabi. Kalau makom doa, kullu mu'minin, setiap orang yang beriman. Gitu. Makanya Kangjeng Nabi kita itu namanya banyak menunjukkan kemuliaan Kangjeng Nabi. Ada Toha, ada Yasin, ada Muhammad, ada Ahmad. Nah, lapan Ahmad ini ketika saya buka dalam kitab Daqaiqul Akhbar, alifnya ini artinya irtifa, tinggi derajatnya. Haknya ini karena keluar daripada tenggorokan, adanya di tengah, menunjukkan bahwa rahmatan lil alamin. Nabi itu adalah pembawa rahmat bagi segala alam. Mimnya itu dalam makhraj adalah termasuk syafawi, adanya di bibir. Artinya Nabi itu adalah penutup para nabi, khotamul anbiya wal mursalin, penyempurna daripada syariat yang dibawa. Penyempurnanya adalah Kangjeng Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dal adanya di ujung lidah, makhrajnya da. Nah, itu adalah kalau tadi mim syafawi, mim adanya di bibir, gitu ya. Itu adalah menunjukkan kesempurnaan, itmam. Kalau dal itu menunjukkan ujung daripada Rasul yang diturunkan oleh Allah Ta'ala, khatamul anbiya wal mursalin, adanya di ujung da. Nah, ini sholawat juga dilimpahkan kepada keluarganya dan para sahabatnya. Siapa sekarang yang termasuk sahabat Kangjeng Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahua, adapun lapad wasahbihi yang suka kita ucapkan ketika membaca sholawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Nah, lapad wasahbihi itu dinamakan isim jama'. Isim jama' itu bukan jama'. Seperti kita baca dalam surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, alam ini isim jama'. Isim jama'. Isim tapi isinya partikelnya banyak. Dijadikan mudzakkar salim, Al-Alamin, Rabbil Alamin. Dijadikan jama' mudzakkar salim. Ini maka maknanya justru tambah khusus. Apa? Hanya orang yang berakal. Lapad alam itu isim jama'. Lapad yang tidak mempunyai, lapad mufrad yang tidak punya jama', yang tidak punya mufrad. Jama', lapadnya mufrad tapi isinya jama'. Ketika dijadikan jama' mudzakkar salim, ini khusus kepada orang yang berakal. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, Tuhan yang mengurus alam adalah jin dan makhluk. Karena yang bisa membuka Al-Quran isinya hanya makhluk yang namanya manusia dan jin. Gitu. Maka al-alamin. Nah, ini juga sama. Wasahbih, isim jama'. Tapi ada yang berkata, Imam Al-Akhfas, ini lapad sahbi adalah jama' daripada sahib. Di mana sahabi. Sahabat, pirang-pirang sahabat. Beberapa sahabat.
Apa artinya sahabat itu? Mani jatama'a mu'minan binabiyina sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pernah kumpul kemudian beriman kepada Nabi, yang pernah bertemu beriman kepada Nabi, itu namanya sahabat. Bagaimana kalau bertemu nabinya itu cuman sebentar, walau lahzatan, sama walaupun sebentar, itu termasuk kepada sahabat Nabi. Bagaimana sejaman tapi tidak bertemu Nabi, seperti Uwaisul Qurni, ulama besar, tabiin, ulama tabiin, padahal hidupnya di zaman Nabi, tapi tidak pernah bertemu dengan Nabi. Bertemu dengan Nabi ketika Nabi diperlihatkan oleh Allah surga, gitu ya. Di situ ada diperlihatkan oleh Allah manusia yang luar biasa, namanya Uwaisul Qurni. Padahal Uwaisul Qurni itu adalah masih hidup, ada, tapi belum pernah bertemu dengan Nabi. Walaupun satu zaman, tapi belum pernah bertemu dengan Nabi, karena Uwaisul Qurni ini adalah orang yang paling taat, yang paling berbakti kepada orang tuanya. Dia mau bertemu Nabi, tapi dia khawatir dengan keadaan ibunya yang sudah tua. Nanti siapa yang ngurusin ibu saya kalau ditinggal? Ibu saya kalau wudhu nanti siapa yang mau wudhuin? Akhirnya tidak bertemu dengan Kangjeng Nabi, tapi derajatnya, namanya Uwaisul Qurni masyhur di langit. Walaupun di dunia dia tidak dikenal, tapi di langit dikenal. Itulah namanya Uwaisul Qurni. Tidak bertemu dengan Nabi walaupun satu zaman. Itu bukan sahabat, tetap bukan sahabat. Wa ghairu mumayyizin, bagaimana kalau ada orang bertemu dengan Nabi tapi dianya masih kecil, masih balita, gitu ya. Apakah disebut sahabat? Iya. Walaupun bertemu nabinya dia masih kecil, tapi bertemu dengan Nabi, gitu ya. Itu termasuk sahabat juga, gitu ya. Ghairu mumayyiz. Bagaimana ada cerita kisah rahib pendeta bertemu dengan Nabi tapi nabinya masih kecil. Kata pendeta ini, hati-hati nih, ada ciri-ciri kenabian pada anak ini. Kau jaga ini anak, kata rahib. Itu kan rahib itu bertemu, pendeta itu bertemu dengan Nabi. Termasuk beriman. Apakah dia sahabat? Tidak. Kenapa? Karena yang dinamakan sahabat itu bertemu Nabi ketika Nabi sudah diutus oleh Allah sebagai Rasul. Ketika Nabi berumur 40 tahun diangkat Nabi dan Rasul. Sebelum itu bukan sahabat walaupun bertemu. Ketika Nabi sudah diangkat Nabi dan Rasul, maka ketika bertemu dengan Nabi pada saat itu dinamakan sahabat. Sebelum itu belum dikatakan sahabat. Al-faizina biridallah. Keluarga Nabi dan para sahabat Nabi ini semuanya bahagia. Kenapa? Biridallah, karena mendapatkan ridho Allah. Orang yang beriman, bertemu Nabi, beriman dengan Nabi, jelas akan mendapatkan ridho Allah. Apalagi kita belum pernah ketemu Nabi, tapi kita beriman kepada Nabi. Kita percaya kepada Rasul kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas kita pun akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang mendapatkan ridho Allah itu diantaranya adalah sebagaimana di dalam Al-Quran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah.
orang yang yakin, percaya, cinta kepada Nabi, yuhibbukumullah, Allah akan cinta. Artinya cinta di situ adalah ridho kepada orang yang cinta kepada Nabi, mengikuti sunnah Nabi. Artinya iman kepada Rasul, maka akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau cinta kepada Kangjeng Nabi, mengikuti sunnah-sunnah Nabi, jelas yuhibbukumullah. Hati-hati kemarin akidahnya. Arti secara harfiahnya kan Allah akan mencintai kalian semua. Ditawil makna cinta di sini kan makna sifat makhluk. Mustahil Allah itu mempunyai rasa cinta. Karena artinya cinta itu mailul qalbi, condongnya hati. Mustahil Allah itu punya hati seperti manusia. Makanya maksudnya di sini kata ulama adalah yuhibbukumullah, Allah akan ridho kepada kalian semua yang mengikuti sunnah Nabi, yang cinta kepada Nabi, maka aku akan ridho kepada kalian. Itu mananya. Makanya hati-hati kalau ada sifat-sifat makhluk nempel kepada Allah. Seperti Allah murka. Jangan kita bayangkan sifat murka ini ada pada Allah. Seperti murkanya manusia. Artinya murkanya Allah itu bukan kita bayangkan Allah itu marah seperti manusia. Bukan. Artinya adalah Allah tidak ridho. Ketika Allah murka, Allah tidak akan meridhoi orang tersebut. Ketika tidak ridho, jelas ketika di akhirat orang yang tidak diridhoi Allah itu orang yang tidak mendapatkan rahmat. Orang yang tidak mendapatkan rahmat jelas tidak akan ditempatkan di tempat yang penuh kenikmatan. Tidak akan diberikan tempat itu. Tapi diberikan tempat yang penuh dengan siksaan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka akidah kita hati-hati ketika ada kalimat atau sifat manusia diterapkan pada Allah. Kalau mengucapkannya tidak masalah. Tapi ucapan ini masuk ke dalam hati, antara hati dan ucapan sama, ini yang jadi masalah. Ya. Seperti suka ada orang yang berkata, Allah punya rencana. Allah punya rencana. Padahal rencana ini adalah suatu sifat yang harus disandarkan kepada makhluk. Tapi kenapa ini sifat makhluk yang namanya rencana disandarkan kepada Allah? Ini mustahil. Emang artinya rencana apa? Sesuatu cita-cita yang bisa terjadi atau tidak bisa terjadi. Itu rencana. Bisa berhasil, bisa tidak berhasil. Itu rencana namanya. Makhluk. Kalau Allah mustahil ketika berkehendak. Ada berhasil, ada tidak berhasil. Ada sukses, ada tidak sukses. Makanya itu sifat makhluk rencana itu. Tapi disandarkan kepada Allah. Maka hati kita harus mempunyai pertekadan bahwa segala apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ketika Allah berkehendak pasti terjadi. Kalau rencana kita, kehendak kita ada bisa terjadi, bisa tidak terjadi, bisa berhasil, bisa tidak berhasil. Itu manusia, rencana itu diterapkan kepada Allah. Kita berkata begini, ketika kita mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan,
Alhamdulillah, ini semua sudah menjadi rencana Allah. Pertekadan kita, rencana di situ adalah iradah Allah. Allah mempunyai sifat iradah. Ketika Allah berkehendak pasti terjadi. Begitu. Kalau kita mensifati Allah dengan sifat manusia, antara mulut dan hati itu sama. Sifat manusia yang mempunyai kekurangan disandarkan kepada Allah, itu berbahaya. Makanya kita harus tahu sifat-sifat kesempurnaan yang ada pada zat Allah. Gitu. Makanya di sini al-faizina biridallah, orang-orang yang bahagia itu adalah orang-orang yang mendapatkan ridho Allah. Di antara orang yang mendapatkan ridho Allah adalah orang-orang yang cinta kepada Nabi, iman kepada Nabi, mengikuti sunnah Nabi. Itu yuhibbukumullah, Allah akan ridho. Satu tuh. Yang kedua adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Itu pun termasuk orang yang dapat ridha Allah. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah meridhoi kepada orang yang soleh, dan dia pun ridho kepada Allah. Dia melaksanakan ibadah ini ikhlas karena mencari ridho Allah. Jelas dia akan mendapatkan ridho Allah. Orang yang hidupnya ridho dengan segala keputusan Allah pasti mendapatkan ridho Allah. Man rodiya falahur ridho. Siapa yang ridho maka dia termasuk orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridho kita ini menerima segala ketetapan Allah. Tidak mengeluh. Ridho ini tidak mengeluh. Menerima segala apa yang Allah berikan kepada kita. Itu ridho namanya. Ketika kita hidupnya ridho dengan segala keputusan Allah, maka Allah akan ridho kepada orang tersebut. Ini kaitannya dengan qada Allah, dengan keputusan Allah. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu ridho dengan segala keputusan Allah. Tidak sedikit orang yang hatinya itu selalu hidupnya mengeluh. Kalau hidupnya selalu mengeluh, maka Allah akan berikan sebagaimana yang ia tekadkan. Kalau dia selalu negatif, maka Allah akan berikan sesuatu yang negatif juga. Kalau kita berbaik sangka, bersangka baik kepada Allah, maka Allah akan berikan kebaikan kepada kita. Apapun yang terjadi pada diri kita, sesuatu yang terjadi pada diri kita walaupun tidak mengenakan, tapi kita ridho, kita menerima. Gitu ya. Maka ketika kita hatinya bersangka baik kepada Allah walaupun tidak mengenakan, maka akan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangka kita doang ini tidak baik, tapi ternyata di dalamnya ada kebaikan yang diberikan oleh Allah. Kenapa? Karena kita bersangka baik kepada Allah, selalu berhusnuzon kepada Allah. Kita masuk ke suzon aja sama Allah. Lah kita main ini udah banyak berdoa.
tapi kayaknya kagak diterima-terima, ini kagak dikabul-kabul ini. Itu kan kita sujon, maka tidak akan diberikan oleh Allah. Tetapi kalau kita selalu berhusnuzon, apapun yang terjadi pada diri kita, maka Allah akan berikan kebaikan melalui sesuatu yang tidak kita kira-kira. Yang dikira ini tidak baik, ternyata itu Allah akan berikan kebaikan pada jalan itu. Itu rahasianya. Maka kita kalau ingin selalu diberikan kebaikan, kita harus selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang yang mendapatkan ridho Allah itu, sebagaimana di dalam hadis Kangjeng Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha yardha lakum salasan. Sesungguhnya Allah itu ridho terhadap kamu salasan, 3 hal. Ketika ada 3 hal pada diri seseorang, maka Allah akan selalu ridho. Pertama, adanya ikhlas. Ini mah sulit, bisa ngomongin kita ikhlas. Bisa gampang banget ngomongin ikhlas. Tapi prakteknya ini luar biasa. Ikhlas itu udah kita mah jangan mikirin. Jangan mikirin kita ini ikhlas apa kagak. Yang penting laksanain aja dulu. Kalau ngomongin ikhlas mah, ikhlas bukan untuk diomongin, tapi untuk dikerjakan. Ibadah aja udah. Ntar juga timbul keikhlasan. Bukan mau dikerjakan mikirin ikhlas, ya kagak dikerjain. Lah gua mah takut kagak ikhlas ini ya. Kalau kagak ikhlas sama aja bohong gua ini kerjaan. Akhirnya kagak dikerjain. Makanya udah kerjain dulu, maka nanti pun akan timbul ikhlas. Itu yang pertama, ikhlas. Yang kedua adalah menjaga amanah. Menjaga amanah itu apa? Jujur. Jujur pada diri sendiri, jujur pada orang lain, jujur kepada Allah. Itu orang yang akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sulit di zaman akhir ini orang yang jujur. Kita aja bisa dihitung jujurnya. Kebanyakan bohong. Setiap hari kayaknya banyakan bohong kita daripada berkata benar, berkata jujur. Apalagi zaman sekarang ini zaman teknologi. Jarak jauh juga gampang banget ngebohong. Di mana nih? OTW padahal masih di rumah. Bohong bukan itu? Bohong. Gampang banget sekarang mah kalau mau ngebohong. Gitu ya. Bukan hanya mulut sekarang mah, tangan. Yang mengetiknya itu kirim OTW padahal masih di rumah, belum keluar. Itu bohong juga. Gitu. Bohong pada diri sendiri. Artinya apa kita bohong pada diri sendiri? Kita tidak mengakui kesalahan yang terjadi pada diri kita. Ini banyak zaman sekarang. Padahal tahu kita salah, tapi kita tidak mengakui kesalahan yang kita perbuat. Pengennya kita benar terus di mata orang. Ada yang begitu. Orang yang kagak rumasa. Ini yang terpenting adalah ketika kita jujur kepada Allah. Artinya jujur kepada Allah, kita beriman dan mengamalkan keimanan kita dalam kehidupan sehari-hari dengan bertakwa. Dengan menjalankan segala amal ibadah. Ketika kita beriman, kemudian melaksanakan amal takwa, gitu, maka kita termasuk ke dalam orang yang jujur. Kalau kita beriman tapi tidak melaksanakan amal soleh, beriman tapi tidak beramal soleh,
Beriman tapi tidak mau sholat, beriman tidak mau puasa, itu bukan orang yang jujur, itu orang yang munafik. Termasuk orang yang munafik. Tidak jujur kepada Allah. Beriman tapi tidak mau beramal soleh. Orang yang jujur hidupnya amanah. Amanah itu apa? Menjalankan kewajibannya. Kewajiban kita apa? Diciptakan oleh Allah. Ibadah. Itu ya, sholat, puasa. Bentar lagi kita puasa Ramadan. Sudah ancang-ancang cita-cita dari sekarang. Orang yang mempunyai cita-cita kebaikan, itu sudah kebaikan. Orang yang punya niat baik, belum melaksanakan kebaikan itu sudah kebaikan. Makanya kita dari jauh-jauh mempersiapkan diri. Udah bulan Rajab, udah ingat aja sama bulan puasa. Apalagi kita ada istilahnya apa? Kalau di bulan Ramadan, kalau datang bulan Ramadan, nazar ya. Nazar. Kalau datang bulan Ramadan, saya akan khatam Quran. Akan membaca Quran sampai khatam. Nah itu nazar. Sebelum datang Ramadan, kita udah ada cita-cita begitu. Saya nazar ketika bulan Ramadan datang, saya akan membaca Al-Quran selama 1 bulan penuh khatam Al-Quran. Maka baca Al-Qurannya termasuk wajib. Pahalanya pahala wajib. Nazar itu adalah supaya bisa mendongkrak ibadah kita, mendongkrak semangat kita. Karena dengan nazar kalau ditinggalkan jadi dosa. Nanti pahalanya pahala fardu. Sedangkan pahala fardu dengan pahala sunnah jauh. 1 banding 70. 1 berbanding 70 itu. Ibarat 1 rakaat. Ibarat 1 rakaat sholat fardu. Kalau sholat sunnah itu baru 1 rakaat. 1 banding 70. Makanya ketika kita banyak sholat sunnah, bisa menambal sholat fardu yang belum dikodok sama kita. Di akhirat tapinya, bukan di dunia. Jangan begini, adalah kita mau taraweh aja nggak usah sholat isya, udah ketutup sama taraweh, nggak bisa. Udah ketutup sama sholat sunnah, bukan. Tapi nanti di akhirat ketika kita belum melaksanakan kodok, kita banyak sholat sunnahnya nih. Nah itu buat nambalin. Pahala sunnah ini buat nambalin sholat fardu yang pernah kita tinggalin. Tapi bandingannya itu 71 banding 70. Artinya 1 rakaat itu bisa kita tambal dengan 70 rakaat sunnah. Mendingan kita sholat kodok, enak gitu ya. Pahalanya lebih besar kalau kita memang punya kodok sholat. Nah itu orang yang amanah, orang yang jujur akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bisa ridho dengan dirinya sendiri, orang yang jujur pada dirinya sendiri, orang yang jujur kepada orang lain, orang yang jujur kepada Allah, itu akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiganya adalah berbuat baik kepada manusia, itu termasuk yang dikatakan oleh Nabi pada hadisnya, innallaha yardolakum salasan. Yang ketiganya akhlak berbuat baik kepada manusia. Ketika kita berbuat baik kepada manusia, menolong, menasehati, tolong menolong kepada sesama,
itu akan menjadikan kita ridhonya Allah ada pada diri kita. Apalagi kita kepada orang tua berbuat baik. Jangankan kepada orang tua, kepada orang lain pun kita berbuat baik. Karena berbuat baik kepada orang tua, ridhonya orang tua itu, ridhonya Allah itu ada pada ridhonya orang tua. Apalagi itu. Intinya berbuat baik kepada sesama manusia itu akan menimbulkan ridhonya Allah. Ketika Allah ridho, dalam keadaan ridho kepada kita, kita dalam keadaan berbuat baik kepada manusia, mati, maka matinya husnul khatimah, akan mendapatkan ridho Allah dunia dan akhirat. Ketika di akhirat kita mendapatkan ridho Allah, jelas Allah turunkan rahmat, jelas Allah masukkan ke dalam golongan orang yang bahagia. Ketika ridho Allah kita di dunia, kita mendapatkan ridho, hidup kita akan penuh dengan keberkahan. Makanya tadi kata Kangjeng Nabi, akhlak mulia yang 3 macam ini. Ikhlas, amanah atau jujur, dan berbuat baik kepada manusia. Itu termasuk yang bisa menimbulkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir di dalam Al-Quran, innallaha yuhibbut tawwabin. Orang yang mendapatkan ridho Allah itu adalah orang yang bertaubat. Makanya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang taubat kepada Allah. Cuman zaman sekarang orang yang taubat kepada Allah itu tidak memenuhi persyaratan. Hanya sekedar di mulut saja. Saya udah taubat. Padahal tidak memenuhi persyaratan daripada taubat. Ada rukunnya. Yang pertama, kalau memang kita mau tobat kepada Allah, syaratnya adalah al-iqla'u anid dambi. Harus benar-benar kita ini berhenti daripada dosa. Kalau orang ngaku-ngaku tobat tapi tetap ngejalanin maksiat, itu tetap aja namanya belum tobat. Tobat itu yang pertama harus berhenti daripada dosa. Yang keduanya, rukun tobat itu asani an-nadamu ala fahliha liwajhillah. Ada penyesalan. Penyesalannya liwajhillah, karena Allah, bukan karena selain Allah. Terkadang orang ada menyesal berbuat maksiat bukan karena Allah, karena penyakit, karena bencana. Saya udah tobat dah, kagak bakalan maksiat lagi. Kenapa? Saya suka sakit aja. Itu berarti bukan karena Allah. Saya ngerokok udah berhenti. Ngerokok udah berhenti. Kenapa udah berhenti? Kata dokter, ini paru-paru saya udah sebelah. Saya sakit, udah sakit kalau ngerokok. Saya berhenti aja. Berhentinya karena takut penyakit. Maka itu bukan karena Allah. Berhentinya dari merokok tidak ada pahalanya. Kalau begitu. Karena tidak liwajhillah. Tidak karena Allah. Harus ada penyesalan itu liwajhillah, karena Allah. Yang ketiganya al-azamu ala alla ya'uda ila misliha. Harus ada azam. Azam itu apa? Niatan kita tidak kembali lagi kepada perbuatan maksiat tersebut. Harus ada cita-cita, ada niat di dalam hati, tidak kembali lagi kepada kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Itu syaratnya, itu rukun taubatnya yang harus ada. Tiganya harus ada.
Yang namanya rukun itu harus ada semuanya. Seperti rukun sholat harus ada semuanya. Salah satu tidak ada, tidak jadi sholatnya. Rukun tobat 3, kalau tidak ada salah satunya, ya tidak jadi tobatnya. Nah sekarang kan banyak orang yang berhenti daripada dosa. Orang yang berhenti dari dosa, tapi tidak ada penyesalan. Berarti kan kurang itu rukun tobatnya. Dulu mah kamu kan suka nyawer itu di panggung. Iya. Kenapa sekarang gak nyawer? Udah tobat, gua udah malu sama cucu saya. Berhentinya itu karena malu kepada cucu. Bukan ada penyesalan. Bahkan ngomong sama orang, dulu mah gua di panggung siapa yang kagak kenal sama gua. Gua kan disebutnya tenornya pohon duit sama. Disebutnya pohon duit. Bangga banget dia. Kenapa sekarang kagak? Udah malu ada cucu. Berarti dia belum ada penyesalan. Hanya bisa berhenti daripada maksiat. Belum ada penyesalan. Sedangkan tobat itu harus ada penyesalan. Maka itu belum tobat. Sekarang kita banyak orang yang berhenti daripada perbuatan maksiat. Berhenti daripada perbuatan dosa. Tapi tidak ada penyesalan. Itu belum tobat. Maka kita introspeksi diri kita. Dulu kita suka maksiat. Sekarang mah sudah nggak lagi. Karena udah tua. Tapi belum ada penyesalan. Buru-buru tobat. Tobat itu artinya nyesel. Ada niatan untuk kagak kembali lagi berbuat dosa. Nah itulah tobat. Harus intinya tobat itu harus ada penyesalan. Ini mah cuman berhenti doang. Ada wanita pakai kerudung bagus, ini udah tua. Kenapa pakai kerudung? Udah pada putih. Dulu mah gua kagak pakai kerudung. Ininya rambutnya bagus. Sekarang mah pada putih, udah pakai kerudung. Berarti dia itu belum ada penyesalan, belum tobat. Itu belum tobat karena menutup auratnya itu bukan karena Allah. Gitu. Kebanyakan orang kagak ngeh di situ. Maka kita harus introspeksi diri kita, muhasabah. Muhasabah. Kita banyak dosa yang belum kita tobatin satu-satu. Jangan disemuain, ya Allah, ampunilah dosa saya yang banyak. Iya begitu bagus, tapi satu-satu kita. Dosa tangan, dosa kaki, tobatin sama kita. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Banyakin tobat, banyakin istighfar. Satu-satu kita tobatin dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dari dosa mata, dosa hidung, dosa mulut, dosa tangan, dosa kaki. Kalau dalam kitab Sulamut Taufik dijelaskan dosa satu persatunya. Ada dosa mata, ada dosa hidung. Biar apa? Biar kita satu-satu tobatnya. Dosa mata, tobatin nama kita. Tadi seharian kita banyak lihat cewek. Istighfarin. Suka diistighfarin apa kagak? Kan itu juga dosa. Untung ngaji kita. Jalannya kita dari rumah ke masjid. Karena ini adalah hari Sabtu. Ada taklim. Saya berangkat jamaah. Sekaligus saya mau taklim. Rontok semua tuh dosa kita di jalanan. Untung ada itu. Kalau nggak ada itu. Dosa kita numpuk terus. Kagak rontok-rontok. Ada rontoknya kalau kita jalan untuk melangkah kepada taklim. Pada rontok tuh dosa kita. Makanya dalam kitab Sulamut Taufik dijelaskan dari ujung rambut sampai ujung kaki satu-satu dosa itu. Biar kita bertobatnya satu-satu. Dosa mata, dosa hidung, dosa mulut. Apalagi dosa mulut banyak banget ini. Dosa tangan juga. Istighfari nama kita. Ada dosa perut dijelaskan oleh kitab Sulamut Taufik. Apa itu dosa perut? Banyak banget. Masya Allah.
Ada dosa kaki. Kadang-kadang kita berdosa, kitanya kagak rumasa berdosa. Terkadang ada orang yang ngomongnya begini, ya Allah, dosa apa saya kok jadi begini? Kagak ngakuin dosa ya. Orang mah harus ngakuin dosa. Ini mah ngomongnya kayak orang suci banget. Ya Allah, perasaan saya kagak dosa apa-apa ini ya. Tapi kenapa hidup saya begini ya Allah? Berarti itu tidak mengakui dosa. Makanya kita harus pelajari dosa-dosa itu supaya tahu, supaya kita ada perasaan bahwa kita ini banyak dosa. Kita bisulahmu taufik nanti dijelaskan satu-satu kita. Dosa kita mana, dosa mata apa aja. Ternyata dulu kita ini dosa banget. Dosa perut apa. Ternyata ini banyak amat dosa perut. Yang kita tidak tahu. Ternyata ini dosa. Ini tuh bahaya. Ada dosa kelamin, ada dosa kaki. Semuanya diterangkan. Supaya kita bisa bertaubat. Ketika kita hidupnya bertaubat, innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah akan ridho kepada orang-orang yang selalu bertaubat. Maka kita tiap hari bertobat. Selesai sholat kita kadang-kadang kan tobat. Astagfirullahaladzim. Tapi kadang-kadang kita tobatnya di mulut doang. Hanya istighfar doang udah kebiasaan. Astagfirullahaladzim. Tapi ingatnya kemana tahu. Kagak ada ingatnya ke dosa. Kagak ada penyesalan. Cuman hanya mulut aja istighfar. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tapi kita tidak ingat dosa yang sudah kita lakukan. Harusnya bukan hanya mulut, tapi kita pun ingat sama dosa. Istighfarin. Astagfirullahaladzim. Ada penyesalan. Itu istighfar. Makanya banyakin istighfar. Ketika istighfar, Allah menerima istighfar kita. Allah menerima tobat kita. Maka Allah akan berikan kelancaran, keberkahan, rizki yang mana kita hidup di dunia. Itunya. Yursilis sama'u rizqukum. Allah turunkan rizki bagi siapa? Bagi orang yang selalu memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astagfirullahaladzim. 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 Semuanya. Astagfirullahaladzim. 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 Mudah-mudahan kita semuanya termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bertaubat dan diterima taubat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
alaihim waladdallin. Ada yang ditanyakan sebelum kita tutup? Tadi dijelaskan tuh wa'ala alihi itu selama ini kan kita tahunya tentang keluarga ya, hanya keluarga para sahabat. Ya. Karena di dalam keluarga itu termasuk yang melakukan. Iya. Jadi ada dua makna, mana jauh, mana dekat. Makna jauhnya itu ada, mana dekatnya aqaribihi, kerabat-kerabat Nabi. Makna jauhnya kullu mu'minin, setiap orang yang iman. Itu. Yang dimaksud adalah kullu mu'min. Kenapa? Karena makomnya makom doa. Kalau makom zakat, alihi itu termasuknya aqaribihin Nabi. Aqaribi Nabi, kerabat Nabi yang tidak boleh menerima zakat. Tapi kalau makomnya makom doa, maka ini maknanya adalah makna yang jauh. Kullu mu'min, setiap orang yang beriman. Bagaimana orang yang maksiat? Walau kana asian, walaupun orang itu suka maksiat, tetap ketika kita beriman, ada orang yang baca sholawat, kita tetap mendapatkan rahmat. Jadi wa'ala alihi di situ bukan khusus keluarga Nabi aja. Setiap yang beriman. Walaupun keluarga Nabi kalau tidak beriman nggak dapat itu. Jadi intinya yang beriman. Seperti Alu Fir'aun. Pengikut Fir'aun maknanya. Alu Muhammad. Pengikut Nabi Muhammad. Artinya yang beriman kepada Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu wa'ala alihi, benar itu. Bukan maksudnya hanya kerabat Nabi. Tapi lebih umum. Kullu mu'min. Sebenarnya itu. Kalau dalam ilmu balaghah itu bade' tauriyah. Satu makna punya satu lapan punya dua makna. Mana jauh mana dekat. Yang dimaksud makna yang jauh maka itu bade' tauriyah namanya. Dalam ilmu bade' ya. Ya, ada lagi? Cukup. Ada lagi? Cukup? Kita baca doa aja. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala